Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Komodo. Komodo Jablay minta dibahas untuk ape sama Biko. Oke, kita akan bahas yang Biko aja ya. Nanti ape kita akan bahas nyusul teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu dari Biko, sama satu lagi kita akan bahas Outlayer di request oleh Bang Tegar. Pertama kita akan bahas untuk Bikonomi atau Biko. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp6.983. Kalau kita perhatikan, ini merupakan sebuah proyek multi-chain yang memang memiliki tujuan untuk meningkatkan orientasi pengguna dan pengalaman transaksi khususnya di apps. Yang namanya project multi-chain, otomatis mereka harus berkolaborasi bekerja sama dengan banyak jaringan blockchain. Bikonomi itu running di ERC20, which is itu milik jaringan Ethereum, teman-teman, yang memang memiliki ekosistem fundamental yang sangat kuat, namun disertai dengan fee transaksi yang juga cenderung tinggi. Namun kalau kita melihat dari apa yang sudah lewat, Sapela upgrade sudah lumayan memberikan impact yang luar biasa untuk Ethereum ya. Fee transaksi sudah berhasil ditekan, teman-teman, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu dampak yang positif untuk proyek-proyek yang running di jaringan dari Ethereum. Sebagai salah satu platform transaksi, Biko ada beberapa kerjasama. Contohnya dia ada kerjasama dengan Chiprock, teman-teman, atau Chiprock. Ini merupakan salah satu platform wallet gitu, tempat kita bisa menyimpan aset kripto kita ya. Dan Bikonomi sudah tersedia di platform tersebut, teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu berita bagus untuk perkembangan dari project Biko ke depannya. Biko juga digadang-gadang itu ada narasi terkait dengan real world asset, teman-teman. Dengan rendah hati diliput oleh Grayscale dalam laporan mereka tentang revolusi tokenisasi. Jadi Biko itu masuk dalam tulisan di website dari Grayscale ya, terkait dengan potensi pengembangan dari platform ini. Ada beberapa platform yang disebut, yaitu CCIP milik dari Chainlink dan juga Bikonomi. Ini bisa dibilang menjadi salah satu berita yang cukup bagus sih terkait dengan narasi yang dibangun. Kemudian juga dia juga muncul di Avalanche, teman-teman. Tokenization menjadi tema saat ini, di mana banyak sekali proyek-proyek berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar di bidang tokenisasi. Salah satunya adalah Bikonomi. Di sini dijelaskan tentang kita bisa mempelajari tentang proyek seperti Bikonomi untuk membangun abstraction solusi di dalam big institusional, teman-teman. Ini running di jaringan dari Avalanche. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus untuk Bikonomi. Sementara kalau kita lihat dari platform ini di Etherscan, kita bisa lihat jumlah holder dari Bikonomi, di mana kebanyakan 18% itu dipegang oleh community reward and intensive. Ya, sisanya ada vesting wallet, teman-teman. Ada di 14%. Dan selebihnya itu ada beberapa whales yang memang pegang dengan kepemilikan cukup besar. Ada yang pegang sampai 12%, ada yang sampai 9%. Kalau kita lihat dari wallet whales ini ya, kita bisa perhatikan ada distribusi barang yang terjadi sejak 12 Januari 2023 bahkan sampai sekarang. Artinya adalah dari pihak whales ini terus lempar barang ke market. Kemudian kalau kita lihat dari whales nomor 2, ini justru kebalikannya, teman-teman. Sejak 2021 sampai 2024, akumulasi terus dilakukan secara bertahap. Bahkan sangat agresif di tahun 2023 sampai 2024 ini. Berarti ada indikasi perpindahan whales ya, teman-teman, dari whales 1 ke whales nomor 2. Kemudian kalau kita lihat dari whales nomor 3-nya, ini juga sama-sama mengalami akumulasi sejak 2022 sampai 2024. Ini bisa menjadi salah satu narasi yang cukup bagus. Bikonomi sendiri itu sudah listing di beberapa exchange, ada di Binance, Coinbase, Bybit, OKX Kraken, KuCoin, Gate.io, Huobi Global, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi harusnya sih untuk likuiditas nggak ada masalah.
Kalau kita bicara soal harga, baik Baekonomi ini udah turun lumayan signifikan ya. Sejak awal dia listing di 2021, pernah berada di kisaran level $8. Namun saat ini Baekonomi hanya diperdagangkan di kisaran 0,4. Ya, jadi udah turun cukup dalam. Nah, secara pergerakan sebenarnya Baekonomi udah mulai berangsur-angsur pulih ya, selepas dari kejatuhan yang terjadi sejak 2021 kemarin sampai bottom-nya itu di 2023. Yaitu ada di kisaran level 0,19, merupakan bottom dari Beko, dan sekarang pergerakannya sudah mulai menguat karena ada narasi atau sentimen terkait dengan real world asset. Ya, kemarin sempat naik sampai level 0,9, nggak sampai $1, harganya udah terkoreksi turun. Dan saat ini ya pergerakannya cenderung korektif. Kalau kita perhatikan secara teknikal, sebenarnya Biko punya potensial untuk ngetes area support kisaran 0,33. Ya, jadi saat ini dia sudah berhasil breakdown dari support 0,5 dan sekarang mengarah menuju level support yang ada di bawah. Dari segi volume perdagangan sebenarnya mengalami penurunan sejak 7 April kemarin sampai bulan Mei ini. Termasuk juga smart money yang juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari sini kita bisa berspekulasi ada potensial Biko untuk ngetes area next supportnya di 0,33. Teman-teman, let's say kalau trennya udah mulai pulih ya, Biko ini sebenarnya punya level yang sangat penting untuk dia lewati, yaitu di $1. Teman-teman, $1 merupakan area resistance yang sangat penting, bila Biko ingin atau punya potensi untuk kembali naik ke level-level tertingginya. Itu, secara project sih kalau penilaian saya di Twitter, perlu dibikin hype lebih banyak lagi ya. Saya sendiri kurang begitu tahu kalau ada project namanya Biko, teman-teman. Dan menurut saya sih ini perlu banyak promosi lebih lanjut dan juga bikin hype ya. Karena saat ini kripto itu nggak cuma bermodalkan fundamental ataupun juga utility. Namun marketing itu menurut saya menjadi salah satu pemegang peran juga, teman-teman. Bahkan meme token yang nggak punya fundamental pun kalau marketingnya bagus, hype-nya besar, harga tokennya juga bisa menguat. Jadi itu salah satu hal yang penting untuk dilihat sih. Jadi Biko overall secara fundamental menurut saya ya bagus, teman-teman, cuman dari marketingnya aja yang kurang dibikin hype. Padahal dia udah listing di exchange besar kayak Binance dan juga Coinbase, harusnya bisa dimaksimalkan, teman-teman. Market cap-nya cuma 5 triliun, berada di peringkat 196 di CMC. Jadi ya itu, teman-teman. Next kita akan bahas untuk Outlier. Ya, Outlier hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp5.400. Ini merupakan salah satu project berbasiskan rollup. Rollup biasanya layer kedua dari Ethereum, yang mana dia punya tema terkait dengan restake. Nah, restake ini rame banget, teman-teman. Rame banget ketika Ethereum selesai melakukan upgrade, Sapela upgrade ya. Dimana akhirnya banyak sekali platform-platform restake yang muncul. Eigenlayer, kemudian Outlier, dan mungkin ada layer-layer berikutnya, teman-teman. Yang mana restake ini sebenarnya memiliki fungsi yaitu melakukan staking kembali. Yang berarti staking kan memvalidasi transaksi yang ada di jaringan Ethereum. Kalau di restake otomatis ini akan memperkuat validasi, termasuk pengamanan jaringan akan semakin lebih baik ya, dan juga pengembangan desentralisasi. Platform dari Outlier ini menurut saya cukup bagus secara fundamental. Jadi dia punya kekuatan yang cukup solid, apalagi ada beberapa kerjasama juga dengan banyak sekali layer kedua, teman-teman, yang tentunya ini bisa mensupport fundamental yang dimiliki oleh Outlier. Ya, dia kerjasama sama OP, Optimism, Arbitrum, Polygon, zkSync, Eigenlayer, Celestia, Near Protocol, Redius, Espresso, dan kawan-kawan. Jadi banyak banget, teman-teman. Dengan ekosistem yang sebesar ini, saya rasa memang Outlier punya peluang ya untuk menjadi besar, teman. Kemudian kalau kita lihat dari berita terbaru, mereka baru aja menyelesaikan mainnet dan udah listing di Eigenlayer. Ya, delegate to be among the first operation on Outlier mainnet.
Jadi ini berita bagus integrasi yang dilakukan oleh Outlayer. Selain itu mereka juga ada kerjasama tentang bridging cross chain dengan Polyhedra. Polyhedra ini bisa dibilang salah satu platform yang menunjang teman-teman untuk bridging ya. Khususnya mereka ada cross chain atau bridging di layer 1 dan juga layer 2 seperti Ethereum, Arbitrum, BNB Chain dan masih banyak project yang lain. Otomatis ya pengintegrasian dengan Polyhedra ini bisa jadi salah satu sentimen yang mendukung secara kekuatan fundamental Outlayer. Kemudian mereka juga ada kerjasama sama Inco. Inco and Outlayer join force to revolutionize blockchain. Jadi ini berita terbaru di mana Inco itu membentuk kemitraan strategis untuk melakukan integrasi lapisan komputasi rahasia universal ke rangkaian rollup milik dari Outlayer, sebuah tonggak penting dalam pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Inco dan Outlayer itu mengkombinasikan ya, mengubah masa depan game dan juga aplikasi terdesentralisasi lainnya, memanfaatkan komputasi rahasia dan juga teknologi blockchain. Oke, jadi yang menjadi fokus kali ini bukan cuma masalah transaksi ya, namun juga pengembangan di dunia game sama di apps. Itu sih dari Outlayer. Kalau kita perhatikan pasar dari Outlayer udah lumayan besar juga, ada di Binance, Bybit, Gate.io, Huobi, Maxi, Bitget, Toko Kripto dan kawan-kawannya. Oke, ini sebagai koin yang menurut saya baru ya, baru aja listing teman-teman karena memang Sapela upgrade juga baru selesai kan dalam beberapa bulan terakhir, jadi otomatis hype-nya masih cukup ada sebenarnya. Nah, kalau secara teknikal aku agak berbicara sedikit beda. Kalau kita lihat dari fundamentalnya kan bagus teman-teman. Namun kalau kita bicara soal teknikal, wah ini ada yang aneh nih teman-teman. Jadi pola dari Outlayer itu dia bergerak dalam sebuah right angle ascending broadening wedge. Wah susah ya namanya, right angle ya, ascending broadening wedge. Ini merupakan salah satu pola yang bisa dibilang biasanya sih indikasi pola downtrend, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan memang kecenderungannya ini adalah mengarah ke tren yang koreksi. Kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan dari Outlayer ini sudah jebol area level resistance kuat, yaitu di kisaran level 0,44. Menurut saya sih level ini merupakan level yang krusial. Ya, sudah sudah dijebol, kemudian breakout kan, dia sempat naik nih ngetes teman-teman 0,44, ternyata kena reject. Dan sekarang pergerakan harganya cenderung korektif, cenderung mengalami penurunan. Oke, next support dari Outlayer teman-teman bisa pertimbangkan di kisaran level 0,29, merupakan potensial level support kuat untuk Outlayer secara jangka pendek. Umumnya ya, kalau kita mengukur seberapa potensial dari penurunan Outlayer, kita bisa tarik dari swing high ke sini, teman-teman, ke area resistance-nya, maka akan ada potensial penurunan dari Outlayer itu turun sampai 0,27. Ini target yang kita bisa lihat teman-teman menurut pengukuran dari analisa teknikal ya. Kita akan lihat apakah Outlayer bakalan menemui level 0,27 dalam beberapa minggu ke depan. Teman-teman yang akan sama-sama melakukan pemantauan. Dari segi volume perdagangan sebenarnya terus mengalami penurunan di Binance, dan juga dari segi smart money juga sama, teman-teman. Smart money-nya juga mengindikasikan tren penurunan pada Outlayer. Kalau kita perhatikan secara candle pun juga sebenarnya seperti ada tekanan jual yang terjadi secara beruntun selama 5 hari terakhir pada Outlayer. Artinya buyers memang belum siap saat ini, teman-teman, dan lebih didominasi oleh para sellers. Itu sih buat Outlayer untuk saat ini. Apakah menurut kalian menarik? Ya, project Outlayer kemungkinan akan ngikut sentimen-sentimen layer kedua. Ya, ZK Knowledge ataupun juga platform-platform restaking, teman-teman. Mungkin dia bisa disandingkan sama Eigenlayer dan juga
beberapa project layer lainnya yang ada di jaringan Ethereum. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.